Selamat siang, Ibu. Mohon maaf, saat ini kami sudah tidak menyediakan kantong plastik lagi ya. Kami hanya menyediakan kantong belanja kain berbayar. Loh, kenapa begitu, Mbak? Halo Bu, maaf kalau saya ikut bicara ya Bu. Iya Bu, saat ini memang sudah dilarang menyediakan kantung plastik sekali pakai sesuai dengan aturan gubernur yang berlaku karena terbukti tidak ramah lingkungan dan dapat mencemari lingkungan. Loh, sudah ada ya aturan yang melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai? Sudah Bu, pertanggal 1 Juli 2020, seluruh pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat wajib menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Hal itu berdasar pada Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019. Ah, masa sih? Atas dasar apa peraturan tersebut dibuat? Peraturan tersebut dibuat sebab saat ini Indonesia sangat darurat sampah plastik. Besarnya sampah di DKI Jakarta perharinya bisa mencapai 7.000 ton, yang sebanyak 14%-nya atau sekitar 980 sampai 1.000 tonnya adalah sampah kantung plastik yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diharapkan dengan digunakannya kantung belanja ramah lingkungan dapat mengurangi jumlah sampah tersebut. Memangnya kantung belanja plastik tidak bisa dipakai berkali-kali? Kantung belanja plastik sekali pakai adalah kantung belanja yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat atau mengangkut barang dan terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, polimer termoplastik, lateks, termoplastik sintetik polimerik, atau bahan-bahan sejenis lainnya yang merupakan polimer turunan hidrokarbon yang tidak ramah lingkungan. Kalaupun bisa dipakai tidak hanya sekali, ketika pemakaian kedua ataupun ketiga, kantung plastik tersebut akan rusak dengan cepat dan sulit untuk diurai ketika hancur. Berbeda dengan kantong belanja kain yang lebih muat banyak, tergantung dengan ukuran yang kita miliki, dan yang pasti tidak perlu takut untuk rusak ataupun robek. Tapi kok saya lihat di pasar tradisional masih banyak yang pakai kantong plastik sekali pakai tuh. Peraturan ini sudah ada dan dicanangkan dalam waktu yang cukup lama. Hingga saat ini pun proses penerapannya masih tetap digalakkan demi berjalannya peraturan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Memang banyak pasar tradisional yang masih belum disiplin dengan adanya aturan ini. Dalam pergub itu sendiri pun ada beberapa tahapan sanksi yang diatur bagi para pelanggar. Teguran pertama diberikan selama 14 kali 24 jam. Teguran kedua 7 kali 24 jam, dan teguran ketiga yaitu 3 kali 24 jam. Lalu, kalau masih ada yang melanggar aturan tersebut bagaimana? Jika tidak mematuhi setelah teguran ketiga, sanksi selanjutnya adalah uang paksa. Setelah teguran tertulis ketiga dipatuhi, maka pelaku usaha bakal dikenakan uang paksa secara bertahap mulai dari 5 juta rupiah. Sanksi uang paksa dinaikkan 5 juta setiap pekan hingga mencapai 25 juta. Kalau masih tidak mematuhi juga, maka bisa dilakukan pembekuan izin usaha. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan para pelaku usaha yang tidak mengikuti peraturan dapat lebih disiplin dan patuh pada aturan yang berlaku. Oh, begitu ya. Selama ini saya masih selalu pakai kantong plastik sekali pakai untuk belanja ataupun untuk membeli sesuatu. Saya kurang membaca sehingga tidak tahu tentang peraturan tersebut. Kira-kira di mana saya bisa mendapatkan kantung belanja ramah lingkungan tersebut? Ibu dapat membelinya di toko-toko ataupun pusat perbelanjaan. Hampir dari mereka menjual kantong belanja ramah lingkungan yang dapat Ibu gunakan berkali-kali. Mari gunakan kantong belanja ramah lingkungan. Dengan demikian, selain ramah lingkungan, lebih hemat juga bukan Bu? Wah, iya.
Terima kasih ya untuk penjelasan dan ajakannya. Saya menjadi lebih paham dan pastinya akan saya terapkan. Ya sudah, Mbak. Saya beli kantung belanjanya juga ya. Bisa saya gunakan lagi untuk belanja-belanja saya yang selanjutnya. Sama-sama, Bu. Ayo, kita sama-sama mendukung program pemerintah ini supaya sampah plastik dapat berkurang dan bumi kita menjadi sehat. Jangan lupa beritahu orang di sekitar Ibu juga ya untuk menggunakan kantung belanja ramah lingkungan.